Halo, assalamualaikum, selamat siang. Masih bersama Agdarisa Production di sini. Ya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai YouTuber pemula. Bagaimana YouTuber pemula ini berusaha untuk mengejar menjadi YouTuber sebenarnya. Karena selama ini kita ketahui bersama YouTuber pemula ini mengangkat tema dari konten itu hanya sekedar iseng-iseng. Katanya sih, alah cuma nyari kesibukan aja buat apa? Kalau ketika nganggur-nganggur ya kan di rumah kan, waktu kosong gitu. Tapi gini teman-teman, kalau kita itu semua bidang, kalau kita itu serius dalam menggeluti sesuatu, maka itu tuh akan berharga. Kalau di YouTube ini jelas nilainya itu akan dibayar. Kalau dengan perjuangan, Tapi ya itu tadi betul, harus dengan perjuangan. Karena begini teman-teman, awalnya itu tidak mudah. orang-orang ketika buat konten tidak ada penambahan, ya kan, dari view-nya, jam tayangnya, subscribe-nya juga segitu-segitu aja. Udah mulai hilang, patah semangat dan itu. Bahasanya sih iseng-iseng, tapi begitu dia melihat ada konten tetangganya atau kawannya tahu-tahu meledak, viral itu, wah, pasti iri. Hancur benar. Ada rasa iri hati itu. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau kita mau serius, mau menggeluti itu, memang betul YouTube itu menghasilkan. Dan saya berani mengatakan bahwasannya YouTube itu merupakan solusi pengangguran di Indonesia. Seperti kalau kita mau contoh kan, Gondrong Labanan. Gondrong Labanan itu ya maafnya ngomong gitu ya, deskripsi penulisan daripada channelnya nggak ada sama sekali. Terus arah kontennya itu kemana itu ngalur ngidul sebenarnya itu. Cuman saya perhatikan dari masing-masing kontennya itu memang karakter daripada Gondrong Labanan itu yang kuat. Bagaimana Gondrong Labanan itu menjelaskan itu dengan apa? Originalitas, dengan nano karakter dia sendiri. Jadi begini, sekarang bagaimana solusinya untuk mengatasi view yang sedikit, jam tayang yang sedikit, dan juga subscribe. YouTuber pemula rata-rata pasti kenal yang namanya sub or sub atau saling kunjungi, silaturahmi itu. Nggak apa-apa. Banyak orang yang mengatakan, bang, kalau super sub itu bikin bikin spam, bikin itu. Sekarang kita nggak ada yang tahu, men. Kita tidak ada yang tahu spam algoritma YouTube itu seperti apa gitu. Apa yang dilarang oleh YouTube itu seperti apa? Sampai saat ini belum ada yang ketahui. Bahkan saya pernah tanya itu sama yang betul-betul dia itu memang orang IT gitu. Dia nggak tahu. Wah, kalau soalan itu saya tahu persis waktu pas dia main ke rumah saya, itu dia bawa laptop bisa bongkar sandi yang di sandi itu sampai 7 lapis. Jadi begitu konten tayangan itu dibuka gitu, dipagar lagi sampai 7 lapis. Nah itu saya tanya, aduh tolong dong bantu nih, kita nih sebagai YouTuber pemula ini butuh nih nih kan, siapa tahu ada apa semacam ilmu gitu kan, sharing-sharing untuk
mendongkrak ini kan, subscribe apa jam tayang segala macam itu. Wah, kalau saya angkat tangan deh kalau soalan. Jadi kesimpulannya adalah bahwasannya algoritma YouTube itu tidak ada yang bisa menduga. Jadi begini teman-teman, marilah kita sesama YouTuber pemula ini sudah kita rubahlah pola pikir kita gitu kan. Kalau misalnya kita mau betul-betul maju sebagai YouTuber pemula ini, ya kita harus betul-betul bagaimana kita itu memperbaiki daripada kualitas konten kita. Wah bang, saya ini sebagai YouTuber pemula ini keterbatasan alat segala macam itu. Oke lah, alat-alat kita terbatas itu, tapi kita jangan takut untuk memulai. Seperti saya ini hanya dengan HP saja untuk memulai, dan saya memiliki sekitar 4 channel. Alhamdulillah satu udah monetis itu, karena prinsipnya saya mau belajar dan terus bagaimana berkreativitas. Kemudian perbaiki daripada deskripsi kita, thumbnail kita, semuanya kita perbaiki lagi gitu, bagaimana thumbnail yang baik. Dan kita itu mau mendengarkan tutorial yang ada di YouTube itu. Seperti ini, saya jujur aja nih ya, saya bukain aja ya, siapa, Insan Tutor, terus Instan Tutor, itu kakak adik itu luar biasa sekali bagi saya itu, sangat menginspirasi bagi saya itu. Kemudian ya inilah ya, Atta Halilintar, Ria Ricis itu, dan mereka memang nggak belak-belakan gitu kan cerita itu, mereka pasti kenal juga dengan namanya Super Shop itu. Ya saya nggak menyalahkan sih, Super Shop itu baik juga, justru dari Super Shop itu kita bisa belajar kan bagaimana memperbaiki konten kita, dan juga usahakan ya kita itu amanah gitu loh. Orang cuman subscribe, view, jam tayang itu kadang-kadang kita itu hitung-hitungan di tuh, wah nggak sesuai perjanjian nih, nggak amanah banyaklah segala macam. Akhirnya begitu udah selesai ini diansub ya kan, yang tadinya itu sehari bisa 10, tahu-tahu diansub tinggal 2. Banyak sekali kejadian seperti itu kan. Nah nantilah kita bahas. Yang penting begini teman-teman, saya mau cerita sedikit. Ada kawan itu kan, dia beralasan bahwasannya dia membuat konten itu tuh hanya sekedar iseng-iseng gitu kan. Karena pada saat itu saya lihat subscribe-nya kan 67. Saya bilang gini aja, kita kerjasama, saya bantu awakmu bantu aku gitu kan. Jadi dibantuin, maksudnya supaya memberikan progres kita ini supaya naik gitu kan, biar kita semangat untuk membuat konten gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah ya kayak setengah males-malesan itu sih, karena saya lihat kan kontennya juga memang cuman rumah tangga aja, terus dia tidak komit dengan uploadan dia kan. Akhirnya sedikit-sedikit dia mulai itu saya bantu pelan-pelan itu sampai dia mulai naik kan itu. Nah waktu pas itu 3 hari itu saya bisa sampai 250-an itu bantu dia itu. Akhirnya jadi naik sekitar 300 itu tuh. Wah semangat dia bikin konten itu. Bahkan dia bikin konten short waktu pas yang kejadian kemarin itu kan, yang polisi tembak menembak itu dia sampai dapat view 105.000 itu tuh. Akhirnya dia semangat dengan
apa, dengan shot dia yang naik gitu kan. Itu. Nah, artinya ketika kita itu ada penambahan subscribe, ada penambahan view, kemudian ada itu, maka itu akan memacu kita jam tayang, maka akan memacu kita untuk lebih bersemangat lagi mengkonten. Jadi kuncinya bagaimana kita memperbaiki konten kita, terus kita istiqomah, komitmen lah, pokoknya seminggu itu kita tetap harus upload 1 atau 2 konten. Kemudian kita perbaiki judul kita, SEO juga kita perhatikan. Ya banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan gitu kan. Karena terus kita mau belajar dan kita mau sungguh-sungguh di dalam konten ya, di dalam membuat uploadan. Nah, dan sifatnya kunci kesuksesan dari YouTuber ini adalah itu berpola. Jadi sedikit demi sedikit itu secara grafik itu, nah dia akan membentuk seperti gunung itu, terus naik sedikit dan itu mulai perbaikan dan kan dari kontennya ini. Jadi ya itu saja, saya berharap sesama YouTuber pemula agar selalu bersemangat. Dan ya, satu pesan saya, jangan mengansub YouTuber kecil. Mentang-mentang dia channelnya sedikit, kita ansub itu alamat berbahaya bagi channel kita, karena akan menggugurkan, bahkan membuat sepi channel kita. Dan untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana cara-caranya membuat konten yang baik, judul yang bagus, trafficnya yang sesuai dengan trending topik ya kan. Banyak lagi hal yang penting harapan saya semua pada semangat untuk membuat konten, karena saya yakin YouTube ini mampu memberikan solusi dan mengatasi solusi pengangguran yang ada di Indonesia. Salam dari Agdariza, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.